jelas bahwa secara kualitas personalnya ini satu DNA ini antara Pak Ganjar yang memang tipe orang bersih, begitu juga Pak Ahok. Beliau adalah orang yang memang secara elektoral teruji dalam Pilkada DKI. Iya, paling tidak jadi memang Mas Anang mana? Saya mencermati Pak Ahok lebih mengikuti garis partai ketimbang garis presiden ya. Nah, artinya dengan mundurnya Pak Ahok itu bagaimanapun itu ada sesuatu yang menarik untuk kita cermati. Jadi dapat kami sampaikan bahwa Bapak Basuki Cahayapurnama telah mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero per hari ini 2 Februari 2024. Surat. Jadi setelah ini proses pengunduran diri beliau akan diproses di Kementerian BUMN untuk tahap selanjutnya. Mungkin juga soal bagaimana beliau melihat persoalan yang disuarakan oleh kampus hari ini, oleh akademisi, oleh rektor soal terjadinya dugaan praktek penyalahgunaan kekuasaan atau praktek perilaku menyimpang. Kami sudah agak diintimidasi juga sebenarnya untuk menjalankan agar pemilu kita ini berjalan dengan adil. Ya, walaupun dia tidak menyebut nama dan lainnya, tapi dia berusaha agar kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan pada hari ini. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Basuki Cahayapurnama alias Ahok akhirnya mengikuti jejak para tokoh yang mengambil sikap untuk mendukung secara total Ganjar Pranowo, Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres 2024. Ahok mundur dari jabatannya yang prestisius Komisaris Utama Pertamina demi turun langsung berkampanye untuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Sebelumnya gitaris grup band slang Abdi Negara Nurdin alias Abde juga memutuskan mundur dari jabatan Komisaris PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Hal ini menyusul keputusannya untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024. Mereka rela melepaskan jabatan sebagai orang nomor 1 di perusahaan milik negara demi profesionalisme dan etika berpolitik, tidak mengangkangi negara demi ambisi pribadi maupun kelompok. Jangan bandingkan dengan orang-orang yang di pundaknya diberi wewenang memikul hajat hidup bangsa dan negara, namun dengan sadar sengaja menyelewengkan sekaligus menunggangi jabatan demi ambisi kepentingan remeh-temeh, kekuasaan semata. Etika berbeda dengan hukum yang bersifat jelas dan langsung. Objeknya jelas juga subjeknya jelas, serta sanksinya jelas. Kisah mundur memang tengah viral. Ada perdebatan soal etika dan hukum di pemerintahan Jokowi. Yang menjadi pertanyaan besar, sebaiknya menteri mundur atau tidak saat berkampanye Pilpres. Undang-undangnya nyatanya boleh tidak perlu mundur. Sebaliknya etika politik mengatur soal konflik kepentingan dan kecenderungan abuse of power jika pejabat tidak mundur saat berkampanye. Mahfud MD, Abdi, Ahok sebagai pejabat negara mundur dari jabatannya agar tidak bermasalah nantinya. Sri Mulyani mengajak dan himbau tetap menjaga netralitas, tidak memihak, meski Sri Mulyani tidak menjadi peserta pemilu. Hal ini berbeda dengan menteri lain seperti Prabowo, Erlangga Hartarto, Zulhas, Bahlil, dan Budi Ari yang tidak mundur tapi juga memihak karena dianggap tidak melanggar hukum. Inilah yang namanya etika dan harga diri juga martabat yang dijaga, tidak seperti kubu sebelah yang lagi mumpung sambil kampanye, sambil menikmati fasilitas negara dan menggunakannya. Negara Indonesia adalah negara yang masih korup, meskipun sudah dipimpin oleh sosok yang katanya sih anti korupsi. Pada akhirnya orang baik yang mendukung orang baik dan semakin banyak seperti tsunami datang dukungan dan arus tersebut semakin lama semakin besar. Juga bisa diibaratkan seperti bola salju yang dari atas kecil namun makin ke bawah makin besar. Dukungannya kepada Ganjar Pranowo.
Meskipun beberapa waktu yang lalu kader-kader militan PDIP hengkang dan lebih mendukung Prabowo Gibran, yang alasannya tegak lurus pada arahan Presiden Jokowi. Kisah Marwara Sirait dan Budiman Sujatmiko jadi saksi. Dua-duanya kader Banteng, sama-sama merajut politik bersama Partai Banteng bermoncong putih itu. Keduanya juga paham betul akan sejarah lama dengan luka-luka yang ditorehkan berbagai pemain politik negeri ini. Tapi kita tahu mana yang doyan tawaran dan mana yang memprioritaskan kebaikan untuk tanah air tercintanya. Jauh dari kepentingan kelompok, apalagi kepentingan diri sendiri, Marwar bertindak demi kemaslahatan rakyat. Basuki Cahayapurnama alias Ahok akhirnya mengikuti jejak para tokoh yang mengambil sikap untuk mendukung secara total Ganjar Pranowo, Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres 2024. Ahok mundur dari jabatannya yang prestisius, Komisaris Utama Pertamina, demi turun langsung berkampanye untuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Sebelumnya, gitaris grup band slang Abdi Negara Nurdin alias Abde juga memutuskan mundur dari jabatan Komisaris PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Hal ini menyusul keputusannya untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024. Mereka rela melepaskan jabatan sebagai orang nomor 1 di perusahaan milik negara demi profesionalisme dan etika berpolitik. Tidak mengangkangi negara demi ambisi pribadi maupun kelompok. Jangan bandingkan dengan orang-orang yang di pundaknya diberi wewenang memikul hajat hidup bangsa dan negara, namun dengan sadar sengaja menyelewengkan, sekaligus menunggangi jabatan demi ambisi kepentingan remeh-temeh, kekuasaan semata. Etika berbeda dengan hukum yang bersifat jelas dan langsung. Objeknya jelas juga subjeknya jelas, serta sanksinya jelas. Kisah mundur memang tengah viral. Ada perdebatan soal etika dan hukum di pemerintahan Jokowi. Yang menjadi pertanyaan besar, sebaiknya menteri mundur atau tidak saat berkampanye Pilpres. Undang-undangnya nyatanya boleh tidak perlu mundur. Sebaliknya etika politik mengatur soal konflik kepentingan dan kecenderungan abuse of power jika pejabat tidak mundur saat berkampanye. Mahfud MD, Abdi, Ahok sebagai pejabat negara mundur dari jabatannya agar tidak bermasalah nantinya. Sri Mulyani mengajak dan himbau tetap menjaga netralitas, tidak memihak, meski Sri Mulyani tidak menjadi peserta pemilu. Hal ini berbeda dengan menteri lain seperti Prabowo, Erlangga Hartarto, Zulhas, Bahlil, dan Budi Ari, yang tidak mundur tapi juga memihak karena dianggap tidak melanggar hukum. Inilah yang namanya etika dan harga diri juga martabat yang dijaga, tidak seperti kubu sebelah yang lagi mumpung sambil kampanye, sambil menikmati fasilitas negara dan menggunakannya. Negara Indonesia adalah negara yang masih korup, meskipun sudah dipimpin oleh sosok yang katanya sih anti korupsi. Pada akhirnya orang baik yang mendukung orang baik dan semakin banyak seperti tsunami datang dukungan dan arus tersebut semakin Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.